Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Majidaba wa Habibi Murtaba wa Habibi Murtaba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua ila jami syariah wa jami mu'alimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadal kitab nafa'ana Allah ta'ala fi ulumihi bidarain. Umal Fatihah khususan muassis hadhil ma'ahid yang cepat bersyukur bin hadi zaman Allah tabasyahu bil maghfirati wa rahmat syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bid-darain. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta khaytanu fil ma' wa fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil qamar 'ala sadihil kawakib wa innal ulama warasatul anbiya innal anbiya lam yarithu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzi wafiri. Imam Dawud wa Tirmizi wa Imam Ibnu Majah wa Imam Ibnu Hibban wa Imam Al-Baihaqi fi Sunan. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah. Aku mendengar dari Nabi dan aku langsung hafal. Jadi kalau udah hadis yang bentuknya sami itu tariqatu tahammul wal ada bi tariqati sima'ah. Mendengar hadis langsung hafal berarti lafaz awalnya sami'tu, aku mendengar Nabi, hafal tuh hadis. Berarti apa? Itu hadis sahih, bukan insya Allah lagi. Mendengar langsung hafal. Annya dari Abu Darda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang meniti atau keluar mencari ilmu, maka Allah mudahkan orang itu jalan menuju surga. Amat ya suaranya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Wawunya waw atap berarti apa? Dan malaikat meletakkan sayapnya, makan sayap-sayapnya kepada orang yang nuntut ilmu, ridon bima yasna'u, karena malaikat ridho kepada orang yang nuntut ilmu, apa yang dilakukan oleh orang yang nuntut ilmu. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang alim itu, la yastaghfiruna lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang alim itu dimohonkan ampunan untuknya oleh penduduk langit
berarti bulan, bintang, matahari pun ikut mendoakan, dan yang di bumi, apa-apa yang hidup di muka bumi, hatta haitan, sampai ikan yang besar di dalam air pun ikut membacakan atau menyampaikan istighfar buat orang yang nuntut ilmu. Alim wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Adapun keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah lebih utama daripada rembulan atas semua bintang-bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron, para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Innama warathu ilma, akan tetapi para nabi meninggalkan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang paling banyak. Ini hadis, ada 5 poin dalam hadis ini. Yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar mencari ilmu, nih kayak sekarang kita nih keluar dari rumah, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang pakai kendaraan, ada yang cuma bersampingan dari masjid, keluar tuh, tidak terasa kita lagi jalan menuju surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengartikan hadis ini bahwa orang yang jalan menuntut ilmu, hakikatnya orang itu akan dimudahkan oleh Allah masuk surga. Berarti apa? Jalan menuju surga itu banyak. Gak mesti kita harus berjihad. Saya mah udah tua pengen jihad tapi gak mampu. Hari ini jalan ke masjid, nuntut ilmu, itu udah merupakan jalan menuju yang dimudahkan Allah masuk surga. Ini kata Imam Ibnu Rajab. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu orang dapat hidayah. Karena menuntut ilmu, hidayah itu mengantarkan orang masuk ke dalam surga. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab, orang yang menuntut ilmu mengantarkan kepada ilmu yang lain dan mengantarkan kepada surga berikutnya. Lihat, kita bisa bayangin, kita ngaji satu bab atau satu hadis aja. Hadis yang kita kupas itu ada referensinya dari Al-Quran, dari hadis yang lain, tidak lain itu yang mengantarkan ilmu yang satu kepada ilmu yang lain. Makanya ada orang mentafsirkan Al-Quran dengan hadis, itu namanya tafsir bil ma'thur. Ada lagi yang mentafsirkan Al-Quran bi ra'yi, tafsir dengan menggunakan retorika, seperti tafsir Fizilalil Quran, itu karangan As-Sahid As-Syekh Said Al-Qutub. Ada lagi tafsir yang berbentuk tematik, namanya tafsir Ayatul Ahkam, namanya tafsir Maudhu'i, itu bertematik. Itu masing-masing ada metodenya. Dari ilmu yang satu kepada ilmu yang lain, dari Al-Quran kepada hadis, itu namanya berkantakan satu ilmu kepada ilmu yang lain, dan itu tidak terasa yang akan mengantarkan kepada surganya Allah. Sehingga ada ulama sebagian mengatakan, man amila bima alima awrasallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu, suatu ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan orang
mewarisi ilmu yang tidak dia ketahui. Artinya apa? Terkadang kita lagi membaca satu bab, satu hadis, itu nyambung dengan hadis yang lain. Dikasih ilmu, diajarkan oleh Allah. Yang pernah kita baca, datang lagi tuh maklumat. Sawabul hasanah, al hasanatu ba'daha. Adapun balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Yuk kita lihat. Kita ngajarin ilmu. Satu ilmu yang kita ajarin, nggak usah jauh-jauh, Fatihah aja. Fatihah kita ajarin, kemudian Fatihah itu diamalin sama anak kita atau murid kita, dia ajarin lagi. Itu apa? Dapat balasan kebaikan dari kebaikan yang satu kepada kebaikan yang lain. Makanya kata ulama dikatakan apa? Sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Satu kebaikan akan datang kebaikan yang satu yang lain. Makanya ilmu itu sesuatu yang dikatakan kekal sampai hari kiamat. Kita ngajarin, diajarin lagi sama yang lain, disampaikan sama yang lain, itu terus aja dapat pahala buat kita yang menyampaikannya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambah petunjuk bagi mereka yang mendatangkan ilmu. Makanya para ulama salaf mengatakan al ilmu ya'ti wala yu'ta. Yang mau dapat ilmu datang. Itu yang bagus. Imam Syafi'i dari Mesir datang ke Imam Malik. Berarti apa? Al ilmu ya'ti wala yu'ta. Yang mau datang dapat ilmu yang bagus datang. Di majelis kayak begini kita datang. Dan kesimpulan dari sini, Al Imam Ibnu Rajab meringkas perkataannya, menuntut ilmu adalah jalan yang paling ringkas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kemudian dilanjutkan hadis berikutnya masih nyambung. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. Dilanjutkan dengan wawu ataf tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi, antara kalimat sebelumnya dan sesudahnya itu sejajar. Ini menunjukkan masih berkelanjutan kepada orang yang menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu, la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Lanya lil mubalaghah. Dan sesungguhnya malaikat la tad'u benar-benar meletakkan sayapnya kepada orang yang cari ilmu ridwan bima yasna'u, karena ridho apa yang dilakukan mereka yang nuntut ilmu. Nih kayak begini nih, malaikat meletakkan sayapnya, lata do'u benar-benar meletakkan sayapnya buat orang yang nuntut ilmu. Jadi makna lata do'u ajnihataha, meletakkan sayapnya apa? Itu ta'zim wal khudu, bukti penghormatan, kerendahan hati malaikat kepada mereka yang nuntut ilmu karena mereka itu mulia. Ini yang nuntut ilmu ini nih, kita nih sekarang ilmu agama. Malaikat melentangkan sayapnya. Makna meletakkan sayapnya karena hormat, karena rendah hatinya. Karena apa? Menganggap orang yang nuntut ilmu itu mulia. Malaikat aja ngormatin. Bukan hanya menghormatin, merendah, menaungin, melindungi dengan sayapnya, dibentangkan. Itu buat apa? Perlindungan buat orang yang nuntut ilmu. Nah kerasa kita usia udah tua masih nuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Itu pahala jihad, walaupun kita nggak mampu jihad, kita dapat tadi pahala jihad, jalan menuju surga. Mohon maaf, ditambah lagi malaikat wawunya waw atep,
masih ngelanjutin memuliakan penghormatan yang nuntut ilmu. Lata do'u, benar-benar menaungi dengan sayapnya. Itu nggak cukup sampai di situ, malaikat pun memohonkan makna ridho. Jadi kalau makna ridho itu bagi malaikat itu artinya doa permohonan ampunan kepada mereka yang nuntut ilmu. Bayangin tuh, malaikat mendoakan kita, memohonkan ampunan buat orang yang nuntut ilmu. Kalau udah malaikat yang mohon kepada Allah, kira-kira itu istighfarnya malaikat, permohonan ampun malaikat buat yang nuntut ilmu mustajab kagak? Antara malaikat dengan Allah tidak ada hijab. Sebab siapa? Sebab kita yang nuntut ilmu hadir di sini jalan. Ini menunjukkan ridhonya Allah kepada orang yang nuntut ilmu. Dan dalam keridhaan Allah itu adanya surga Allah. Ini yang pernah saya sampaikan dalam hadis Nabi, ada doa. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku meminta ridhonya. Wow, ada waw atap wa ridhoka wal jannah. Dan wawnya waw atap. Antara kalimat sebelumnya sejajar. Berarti dalam keridhaan Allah itu ada surganya Allah. Seperti hadis, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala saffil muqaddam. Allah dan malaikat bersalawat atau mendoakan pada shaf yang paling depan. Makna salawat di sini keridhaan Allah. Makna salawat di sini bagi malaikat wa istighfaruhu, kata para muhaddisin. Shaf yang paling depan Allah ridho, shaf yang paling depan malaikat membacakan istighfar, sehingga dikorelasikan dengan hadis orang yang sholat di shaf paling depan itu sama dengan orang berkorban 1 ekor onta. Ini artinya apa? Ini kita cuma menyambung-nyambung aja. Jadi mana istighfar, malaikat meletakkan sayapnya. Itu malaikat merendahkan dirinya kepada orang yang nuntut ilmu karena menghormati, karena memuliakan. Ini karena ilmu agama adalah ilmu warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innal alim, masih waw atap yang kedua. Ada atap awal, ada atap sani. Atap yang kedua masih berkelanjutan kepada orang yang nuntut ilmu dan juga orang alim, para guru yang menyampaikan ilmunya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta haitani. Maka sesungguhnya orang alim dimohonkan ampunan untuknya oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Kalau penduduk langit itu yang ada ada bintang, ada bulan, ada matahari, itu ikut memohonkan ampun. Hatta fil ardi, sampai ada waman fil ardi, sampai ada yang di muka bumi. Ini bumi dan ya alhamdulillah, bumi dan seisinya pun sama ikut membacakan istighfar. Hatta haitan filma, sampai ikan yang besar pun ikut menyampaikan istighfar buat mereka yang nuntut ilmu. Jadi hadis ini menunjukkan betapa agung, betapa mulia orang yang nuntut ilmu agama dan juga mengajarkannya. Nah ini, dari ilmu dapat 1, ajarin. Caranya gimana? 1 ilmu bapak ibu dapat pulang ngaji, sampaikan ke anak. Anfusakum wa ahlikum, diri kamu, keluarga kamu, atau cucu. Gak usah jauh-jauh, yang gampang-gampang. Nah, tadi saya ngaji bab hadis idza tarakal abdu du'a li walidayhi aqta, contoh. Apabila seorang hamba tidak mendoakan
orang tuanya satu kali maka akan diputus rezekinya. Ini tolong baca Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Baca tuh. Nanti kalau saya tutup mata atau bunda yang tutup mata, bacain ini ya, jangan sampai lepas ya. Ini doa yang paling saya sukai. Diamalin tuh sama anak. Ternyata apa? Itu sebab yang mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Dapat ilmu, gurunya ngajarin, bisa jadi orang tuanya atau muridnya menyampaikan kepada muridnya yang lain. Itu menunjukkan agungnya orang yang menuntut ilmu dan orang yang menyampaikan ilmunya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi wa man fis samawati wa man fil ardi hatta haitan. Yang kedua, makna ampunan di sini. Malaikat membentangkan sayap. Ridho sama orang yang nuntut ilmu. Kemudian istighfar di sini dari penduduk bumi dan juga yang di langit. Sampai ikan yang di laut pun ikut menyampaikan istighfar untuk orang yang menuntut ilmu, yang menyampaikan ilmunya. Kenapa? Karena menghormati. Bentuk penghormatan dari Allah kepada orang yang nuntut ilmu. Sehingga dari ilmu itu mendatangkan manfaat. Yang alim mengajarkan manusia, kemudian sampai kepada makhluk yang lain, bahkan yang tidak berbicara pun ikut menyampaikan istighfar orang yang menyampaikan dan orang yang mencari ilmu agama. Gimana nih kalau saya punya anak kagak mondok tapi masih nyari ilmu agama? Ya termasuk juga di dalamnya. Yang penting dalam majelis itu ada bacaan Al-Quran, ada bacaan hadis, itu aja. Ada ilmu agama di situ. Ya, akan lebih bagus lagi ada masuk pondok, itu akan lebih bagus. Kemudian dari ilmu agama di sini, orang alim ngajak kebaikan. Dari kebaikan itu dapat mencegah kerusakan. Makanya beda kalau ilmu agama itu disampaikan bukan hanya manfaat buat diri sendiri, tapi manfaat buat orang lain. Mungkin kalau ilmu sifatnya ilmu umum, manfaat buat sendiri aja. Mungkin ibadah, orang ibadah, mungkin tahajudnya, mungkin tadarusnya, manfaat. Tapi buat sendirinya, tapi buat yang lain belum tentu bisa menyampaikan karena pribadi. Tapi kalau ilmu agama dia sampaikan, dia ajarkan kebaikan, sebab dia ajarkan maka dapat mencegah kemungkaran. Makanya dibilang lebih utama alim daripada abid. Kenapa? Karena abid itu hanya untuk dirinya sendiri. Adapun alim itu seperti bulan. Makanya Imam Syafi'i dalam bait syairnya mengatakan an-nasu alfun kal wahid wal wahidu kal alfi. Manusia itu satu seperti 1000. Satu seperti 1000. Apa itu? Orang alim ngajarin satu orang, yang satu ngajarin lagi, yang satu ngajarin lagi, kan 1000 jadi banyak. Muridnya banyak. Sebaliknya, wal alfu kal wahid. Orang itu satu. 1000, tapi seperti satu orang. Kalau dia tidak bermanfaat ilmunya. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Kemudian keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan rembulan di atas bintang-bintang. Artinya apa? Perumpamaan bulan dan bintang-bintang itu, bulan purnama bersinar terang, bisa nerangin bintang-bintang, membuat bintang tampak redup. Artinya apa? Begitu pula orang alim ketika menerangi jalan kebenaran. Jauh lebih utama daripada ahli ibadah yang hanya ibadah tanpa ilmu.
Jadi orang alim itu apa? Bisa menerangi, bahkan bisa bikin bintang redup. Kenapa? Karena dengan ilmunya dia bisa menyampaikan kepada yang lain. Kalau ahli ibadah, dia cuma buat diri sendiri. Ini bukan berarti ibadah itu, ahli ibadah itu nggak baik, bagus. Namun ada yang lebih bagus nuntut ilmu. Contoh nih, ada yang pernah nanya sama saya, "Ji, saya suka ngewirid ini. Ketika lagi saya ngewirid, pas lagi nuntut ilmu. Kira-kira saya bagusan ngewirid apa ngedengerin pengajian?" Ngewirid bagus, tapi yang lebih utama nuntut ilmu. Sebab yang dengan ilmu kita akan tahu ibadah. Kan kadang-kadang kita lagi nuntut ilmu, sayang saya lagi mau ngotamin Quran, mau ngaji. Setelah lebih utama pada saat itu ilmunya dulu. Baru setelah itu kita ngaji. Kadang-kadang ada megang tuh sambil itu, ngituin apalan. Kita al-qasdu awal mau nuntut ilmu, ya nuntut ilmu dulu dah. Hari ini giliran ngisi ilmu dulu, ngisi rohani dulu. Baru setelah itu baca, kan bisa. Nggak mungkin dibareng, tetap lebih utama orang yang nuntut ilmu. Sebab al-qasdu awal jikta al-ilmu ya'ti walayuta. Kita datang mau nuntut ilmu. Baca Qurannya nanti setelah selesai pengajian, itu yang lebih bagus. Jadi dasar ibadah adanya ilmu. Kenapa? Kalau ada ilmu ada pondasi amal. Berilmu tahu cara ibadah, berilmu tahu rukun, tahu syarat, tahu hukum, sehingga ibadah sah dan berkualitas. Itu seperti itu. Sebaliknya ahli ibadah yang tidak ada ilmunya, dia fatal, bisa jadi melakukan kesalahan. Itu lebih tinggi daripada abid, bahkan mungkin sia-sia, ibarat debu yang ditiup sama angin. Kemudian dijelasin lagi, wala ulama warasatul anbiya. Ulama merupakan penerus tugas nabi. Sehingga Allah meninggikan orang yang berilman, yang menuntut ilmu. Dalam Al-Quran dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat mereka, orang yang beriman, minkum ini sebagian, litab'id. Jadi yang nuntut ilmu nggak semuanya, ada sebagian. Walladina utul ilma, mereka datang mencari ilmu. Artinya apa? Ilmu itu datang bukan kita ngedatengin orang, itu yang bagus. Darajat, mereka akan diangkat derajatnya. Jadi orang alim ilmunya tinggi, lebih tinggi daripada orang yang ibadah. Kenapa? Karena orang alim itu pilar agama. Dia yang ngebimbing agama. Dari orang alim itu tahu rukun, tahu syarat, tahu hukumnya. Kita baca Quran, ada tajwidnya, bagus. Namun akan lebih bagus ada gurunya, ada ilmunya. Jangan baca nyelotong, nggak tahu matmadan, nggak tahu wakop, pasal-pasal terus. Itu akan lebih bagus ada ilmunya. Ibadah tanpa ilmu bisa jadi tidak sempurna. Bapak haji atau umroh pasti itu ada ilmunya dulu, ada manasik. Nggak mungkin nggak ada ilmunya. Sebab bisa jadi tertolak, ada orang tawaf ikut tawaf tapi nggak wudhu, agak sah itu tawaf. Ada orang tawaf ikut tawaf tapi nggak tahu berapa putaran, nunggu capek sendiri, nggak sah. Makanya ada ilmunya. Ibadah tanpa ilmu bisa jadi tertolak. Dan ilmu itu membawa manfaatnya lebih luas karena membimbing seseorang menjadi pewaris Nabi. Dan ibadah itu bisa terbatas hanya untuk dirinya sendiri. Makanya ada itu, Abu Nu'aim meriwayatkan keutamaan orang alim
atas ahli ibadah seperti keutamaan aku. Dan ahli ibadah itu rendah di antara kalian daripada orang alim. Sehingga ada makalah, tidurnya orang alim itu ada nilai ibadah dibanding tidurnya orang bodoh. Makanya pernah saya sampaikan, Imam Syafi'i itu pernah datang ke rumah gurunya Imam Malik. Datang ke rumah Imam Malik, makannya banyak. Udah makannya banyak, habis makan tidur ke kamar. Anaknya Imam Malik yang perempuan nanya sama ayahnya, ayah ini Imam Malik yang ayah banggakan? Iya. Apa yang dibanggakan ayah? Makan banyak. Habis makan ke kamar tidur. Imam sholat subuh pun hampir kesiangan ayah. Ayahnya Imam Syafi'i ada di belakang. Imam Syafi'i senyum aja. Iya, saya makan di rumah ayah kamu banyak. Kenapa saya makan banyak? Sebab bagi saya makan di rumah orang alim itu obat. Jadi ibu bapak kalau ke rumah kiai-kiai, ke rumah guru-guru, makan tuh yang banyak, jadiin obat. Kalau perlu bawa bekal, bawa kertas. Lah Ustadz guru, duitnya dari amplop, dari situ dikasihnya, dari barokah. Dari yang baik keluar yang baik lagi. Buat saya itu obat. Dan saya yakin guru saya ini nggak makan yang haram. Karena dia ngajar doang. Agak ke pasar, agak kemana-mana. Udah dia ngajar aja. Ilmu aja. Saya makan banyak. Dan itu saya berobat. Buat saya itu obat. Jadi ibu kalau ke rumah Ustadz, Kiai, dia itu makan tuh kalau sediain. Itu obat, kata Imam Syafi'i. Dan saya tadi dibilang tidur. Saya nggak tidur. Saya cuma belonjoran. Mau tidur, mau merem nggak bisa. Tiba-tiba tuh di mata saya, di kepala saya ada mushaf berjalan dan hadis berjalan. Alhamdulillah saya bisa baca sambil rebaan 72 masalah agama saya selesaikan dalam satu malam. Dan saya kenapa dibilang tadi sholat subuh nggak wudhu lagi? Karena saya dari Isya sampai subuh wudhu saya nggak batal. Jadi cuma belonjoran doang, bukan belonjoran, rebaan doang. Nggak merem hatinya. Otaknya nggak tidur, ngebaca aja sampai subuh. Itu ngebaca aja dan wudhu saya nggak batal. Dan saya hampir kesiangan karena tadi sholat tahajud dulu hampir habis waktunya. Masih kebayang walaupun cuma 2 rakaat. Nah itu seperti itu. Tidurnya orang alim itu ibadah. Lebih bagus daripada orang bodoh, orang jahil. Karena kalau orang alim tidur, keluar tuh masalah. 72 masalah fikih dapat diselesaikan oleh Imam Syafi'i sambil rebaan doang. Alhamdulillah kita tidurnya bangun tidur ada masalah lagi. Nah itu seperti itu. Makanya orang alim tetap lebih bagus. Sehingga tidurnya pun bagi mereka lebih utama daripada ibadah orang bodoh. Orang bodoh ibadah. Orang alim sambil tidur, selesai itu masalah. Imam Syafi'i 72 masalah selesai. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Dan juga para nabi tidak mewariskan dirham atau dinar. Innama warasul ilma. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafirin. Siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang paling banyak ilmu itu. Jadi makna hadis, makna warisan di sini adalah ilmu agama.
Nabi nggak meninggalkan dirham, nggak meninggalkan dinar, tapi ditinggalkan ilmu agama. Apa itu agama? Ada akidah, ada syariat, ada hukum-hukum, ada akhlak di dalamnya. Itu yang Nabi wariskan kepada kita. Adapun makna waris, yang mewaris atau pewaris. Siapa pewaris di sini? Ulama yang mendalami ilmu agama. Ulama yang mendalami ilmu agama. Ini pewaris ini. Kemudian dia meneruskan tugas Nabi. Jadi kalau mau jadi pewaris ulama, pewaris Nabi, dia ngedalami ilmu agama, akidah, syariat, akhlak, hukum-hukum. Kemudian ilmunya itu dia terusin untuk melanjutkan tugas Nabi, membimbing umat, menjaga Al-Quran, dan menyebarkan kebenaran. Jadi manzilatul ulama. Apa kedudukan ulama itu? Makna kedudukan ulama. Jadi kedudukan ulama itu dia yang meneruskan risalah Nabi atau melanjutkan misi kenabian untuk membimbing umat. Tuh ulama tugasnya biar tahu. Kita udah dapat ilmu sedikit, lanjutin tuh misi kenabian, ngebimbing umat. Paling kagak ngebimbing keluarga kita, diri kita. Mulai dari situ. Kemudian makna kedudukan ulama. Dia sebagai penjaga ilmu. Melalui ulama, ilmu itu lestari. Menjaga. Melalui ulama, dengan adanya ilmu, umat memiliki arah kompas dalam kehidupan. Makanya jangan musuhin ulama. Apalagi sampai membunuh, apa yang bikin susah ulama, itu bahaya itu. Sebab zaman sekarang ini, mohon maaf, mungkin nggak tahu atau mungkin memang nafsunya yang kuat. Jadi kata Nabi akan datang suatu zaman, orang akan jauh dari ulama. Ya'ti ala ummati zamanun yafiruna minal ulama. Orang jauh dari ulama. Berarti jauh di sini bisa jadi benci, bisa jadi menyakitin, bisa jadi anti sama pengajian. Kan ada kayak begitu. Itu hati-hati. Kalau kita emang nggak mau ngaji, udah jangan ngelarang, jangan nyakitin ulama. Silakan dia ngaji. Jangan dihalang-halangi, dukung. Kalau emang kita nggak bisa hadir, udah. Saya nggak bisa hadir, mudah-mudahan lain kali. Udah, jangan suka ngalang-halangin guru ngaji, jangan. Bahaya itu. Tapi udah terbukti hadis Nabi ini. Ya'ti fi'lul mudhari' lil mustaqbal. Akan terjadi setelah Nabi tidak ada. Mungkin ada ulama ditangkepin, mungkin ada ulama yang dipenjarain, mungkin ada ulama yang dibunuh. Iya, banyak kan? Atau mungkin sama sekali nggak suka sama ulama dengan pengajiannya. Jangan. Hati-hati. Banyak contoh-contoh. Di Mesir, Sayyid Qutb, Asy-Syaikh Imam Hasan Al-Banna. Ditambah lagi belum lama Syekh Muhammad Ramadan Putih. Lagi ngaji kitab Al-Hikam di Bubom. Apa? Pak di sini litakib. Fayabtaliyahumullah bisalasatil baliyat, maka Allah akan turunkan 3 bala. Ketika orang baik secara jamaah, baik secara pribadi benci dengan ulama, Allah turunkan 3 bala. Yarfa'u barakat min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari rezeki mereka. Capek-capek ngumpulin, betul. Capek-capek nyari, dikumpulin. Mungkin sebab benci sama ulama, gampang bagi Allah diambil tuh rezekinya. Ya. Atau mungkin banyak tapi nggak cukup-cukup, nggak berkah. Padahal udah banyak tapi perasaan kurang mulu, nggak cukup. Yang kedua,
Yusallitullahu sultanan zaliman. Allah kirim pemimpin-pemimpin yang zalim. Ada partai Islam, banyak partai Islam. Bukan satu dua, banyak. Bahkan mengaku basis Islam banyak juga. Tapi bisa jadi kegagalan Islam bukan karena apa-apa. Salah satunya mungkin udah mulai jauh dari pemahaman agama dan jauh dari ulama. Dikasih itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang paling repot lagi, yakhruju minad dunya bighairi iman. Mati meninggalkan dunia tanpa membawa iman sebab membenci atau memusuhi ulama. Hati-hati, ngeri. Itu seperti itu. Ulama itu penjaga ilmu. Makanya orang mau jadi ulama itu berat. Ada alim, ada alamah. Kalau alamah itu berlipat-lipat, dia paham tafsir, paham hadis juga, dan juga ada syarat-syaratnya lagi kemarin kita kupas itu. Ada syurutul mufassirin, ada syurutul muhadditsin, ada syurutul mujtahidin. Nggak segampang itu, berat. Kemudian setelah itu seorang ulama jadi toladan. Karena kokoh imannya dan juga keseimbangannya antara hidup dan dengan ilmunya. Ini ulama jadi teladan nih. Mohon maaf, seorang ulama kalau melakukan kesalahan bisa menjadi kesimpulan hukum. Mohon maaf, seorang ustadz aja, misalnya di kampung, ini di kampung misalnya, ada kendurian atau hajatan. Hajatan ada organ tunggal misalnya. Ada ustadz nonton paling depan ikut nyawer juga misalnya. Atau haji aja, dia suka jadi imam. Itu efeknya gede. Ustadz aja nonton, nah itu. Berarti apa? Ada istimbatul hukmi, ada kesimpulan hukum. Ustadz aja nonton, berarti apa? Boleh kali dikit-dikit mah, nah gitu. Kan seperti itu. Atau ustadz aja nyanyi, nyumbang lagu. Kalau mungkin di keluarga masih mending. Kalau di depan umum udah macam lain cerita. Bahkan pakai celana pendek aja seorang imam itu nggak dibolehkan. Udah fasik. Imam pakai celana pendek keluar. Udah fasik itu. Kelihatan auratnya. Sampai seperti itu ada yang mengatakan. Dia akan kesimpulan. Tuh aurat kelihatan. Lah ustadz kita aja, imam kita aja pakai celana pendek. Nah kan gitu. Itu ada nilai hukum. Beda kalau kita orang biasa mah. Nonton, emang dia emang begitu kesukaannya tuh. Ini gitu doang. Akhirnya apa? Ini antara ilmu dan amal itu harus seimbang. Seorang alim itu akan menjadi rujukan pengganti ulama, pengganti para nabi saat bertanya. Makanya itu ketika turun surat An-Nasr, itu Abu Bakar nangis. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Telah datang kepada kamu Muhammad an-nasr, pertolongan. Oh, udah banyak tuh pertolongan buat Nabi. Fasalli, sebab kamu punya dapat banyak pertolongan dari Allah, maka bersalawatlah, berdoa, bersolatlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih, bertasbih. Innahu kana tawwaba. Itu Abu Bakar nangis. Kenapa? Udah banyak orang masuk Islam, udah banyak datang pertolongan. Islam datang dari segala penjuru. Tapi ini isyarat. Fasabbih hai Muhammad, banyak-banyaklah bertasbih. Innahu kana tawwaba, kamu akan kembali. Itu Abu Bakar nangis. Kenapa? Kalau udah nggak ada Rasul, nanti kalau ada pertanyaan masalah agama, nanyanya ke siapa lagi? Karena wahyu udah kagak turun. Nah disitulah. Kalau dulu satu pintu, ada fatwa, ada masalah, fatwa dari Rasul. Sekarang udah banyak pintu-pintunya, perlu mentafsirkan lagi. Sehingga ilmu ulama itu
Dengan ilmunya timbul rasa takut. Nah ini makanya ulama itu, seorang dikatakan alim kan, ulama itu tunggal daripada alim. Jadi orang yang dikatakan alim, ibu tahu ayat cuma satu doang tapi bikin takut kepada Allah, udah itu jadi ulama yang takut kepada Allah. Kenapa? Ulama itu memahami kebesaran Allah, dia merasa takut. Dan ulama di ujung hadis sebagai pemegang sentral pewaris kenabian sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain. An Safwan ibni Asal al-Muradi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataitu nabiyya wa huwa fil masjidi muttaqiun ala burdin lahu Ahmad. Faqultu lahu ya Rasulullah inni jitu atlubul ilma. Faqala marhaban bi talibil ilmi inna talibal ilmi tahuffuhul malaikah wa tazulluhu bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'duhum ba'dha hatta yablughus sama'ad dunya min mahabbatihim lima yatluhu. Wa Imam Ahmad fi musnadihi wa Imam At-Tabarani fi mu'jamihi. Qala hadisun jayyid bisanadin jayyid. Wa Imam Hakim wa Ibnu Majah fi sunanihim. Wallahu a'lamu bi muradihi. Bermula hadis ini datangnya dari Safwan bin Asal al-Muradi berkata, Hasan al-Muradi berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi wa huwa fil masjid muttaqiun, dan pada saat itu Nabi sedang berada di masjid bertelekan dengan selimut, atau kalau bahasa kita lagi keredongan. Tahu keredongan ya? Kalau telekan kan bahasanya ini Kak, ini banget ya, bahasa-bahasa apa namanya? Bahasa-bahasa intelek. Kalau bahasa kita mah lagi keredongan, tahu keredongan? Mungkin lagi musim dingin. Ala burdin lahu ahmar, dengan burdah yang berwarna merah, selimut berwarna merah. Kudunya sih saya pakai warna merah nih. Kalau mau contohin Nabi nyampein hadis tuh kudu begitu, warna merah, pakainya warna merah. Seperti hadis Nabi Yaltahi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan hadis punya jenggot. Saya mau menyampaikan hadis Nabi punya jenggot, saya harus punya jenggot juga, walaupun jenggotnya selembar. Tuh kalau udah nyunah begitu, kalau udah hadis Yaltahi Rasul sallallahu alaihi wasallam mau ngasih ijazah tentang jenggot, saya kudu punya jenggot, walaupun pendek 2 lembar 3 lembar kudu punya itu. Ini lumayan ada banyak nih. Jadi kalau yang belum punya ngumpulin dulu, nunggu panjang walaupun pendek. Itu sampai seperti itu kalau mau contohin hadis. Udah saya bawa sorban warna merah, padahal saya ada. Itu pakai warna merah, burdah warna merah, sambil keredongan, berarti lagi nyantai. Fakultu, Pak di sini litakib sebab aku datang kepada Rasulullah. Fakultu lahu, maka aku bilang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nida wa alamat rafi'i fatatullah ratun fi akhiri. Ya Rasulullah, inni jitu atubul ilma. Ya Allah Rasulullah, aku datang pengen nuntut ilmu. Padahal Nabi lagi santai, lagi keredongan kalau kata kita mah. Faqala, maka sebab datangnya sahabat tadi, Nabi bilang, marhaban bitolibil ilmi. Selamat datang orang yang mau nuntut ilmu. Nih kayak sekarang kita nih membacakan hadis-hadis Nabi. Ini nuntut ilmu. Nabi pun mengatakan buat kita nih, marhaban bitolibil ilmi. Selamat datang buat mereka yang datang untuk menuntut ilmu. Inna talibal ilmi tahuffuhul malaikah. Sesungguhnya orang yang nuntut ilmu itu dikelilingin oleh malaikat, wa tuzilluhu, kemudian dinaungin, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya, summa yakabu ba'duhum ba'du, kemudian mereka sebagian dari mereka naik kepada sebagian yang lain,
hatta yablugus sama, sampai ke langit dunia, min mahabbatihim lima yatlubu, karena kecintaan mereka kepada apa yang mereka cari. Wallahu a'lamu bimuradihi. Insyaallah minggu yang akan datang.